والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa amqadana min zulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا بهذه الليلة limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, maha raja langit dan bumi, penguasa tunggal dan abadi. Sebelum alam semesta ada hingga alam semesta dihamparkan dan dibimbing dengan bimbingan dan tuntunan pemeliharaan yang multi sempurna, sehingga alam ini berakhir. Dialah Allah penguasa tunggal, tanpa ada awalnya dan tanpa ada akhirnya. Berbeda dengan seluruh makhluk yang pasti ada awal dan akhirnya, namun Allah sang pencipta awal dan akhir, maka Allah
tidak terikat dengan kalimat awal dan akhir. Ya Abadi Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal, laisa kamitslihi syai', tiada menyerupainya segala sesuatu, dan bersatu segala kesempurnaan kepada namanya yang Maha Tunggal, Allah. Panjang waktu dan zaman, semakin manusia mempelajari apa-apa yang ada di alam, maka ia akan semakin memahami rahasia keagungan ilahi. Semakin ia memperdalam sunnah sang Nabi membawa rahmah, maka ia akan semakin memahami betapa indahnya Allah Jalla wa'ala dan ajaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan luhur ini berkumpul sedemikian hamba yang kesemua jiwa mereka dipandang dan dilihat oleh Rabbul Alamin, Maha melihat setiap perasaan yang terdalam, Maha melihat semua yang telah kita lakukan, Maha tahu apa yang akan terjadi esok, dan Maha mampu membolak-balikkan keadaan kita di masa mendatang. Ialah tunggal Allah, Allah Jalla wa'ala yang Maha Abadi, Allah yang selalu dimuliakan dan selalu agung di alam semesta, mengatur kerajaan alam semesta ini dengan kesempurnaan. Sampailah kita kepada hadis sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, satu hadis yang tampaknya remeh saja, kan tetapi justru membuka rahasia kemuliaan dan kesempurnaan dan kemutakhiran ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ila waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyagmishu, fa inna fi ihtajana hida wal ukhra dawa." Jika jatuh seekor lalat kepada minuman kalian, maka benamkanlah, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap satunya terdapat penyembuhnya. Tentunya kita bukan harus selalu berbuat demikian. Yang kita bahas di Sri Balon hari ini bukanlah seekor lalat jatuh di gelas dan harus dibenamkan, karena urusan hadis ini bukan perintah, tetapi merupakan hal yang bisa menetralisir air itu dari racun lalat. Dan hal ini dibuktikan oleh para ilmuwan kita, sebagaimana mereka mempelajari daripada serangga-serangga yang ada di bumi. Mereka menemukan dahsyatnya dan kehebatannya serangga-serangga yang menakjubkan, bahwa lalat itu mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali setiap detik. Dan setiap detik ia menggerakkan sayapnya antara 200 hingga 400 kali gerakan. Dan juga pada satu hewan yang disebut ganjur, bahkan sampai menggerakkan sayapnya 1000 kali setiap detik. Para ilmuwan mempelajari 4 macam serangga, mereka mendalaminya demikian, dan dikatakan, kami baru mempelajari 4 macam serangga, masih tersisa lebih dari 10 juta macam serangga di muka bumi. Dan tentunya juga demikian banyak mereka menemukan penemuan-penemuan dan keajaiban pada serangga, sehingga mereka mengatakan bahwa di dalam setiap sayap seekor lalat itu ada daripada fungsi-fungsi elevator dan fungsi-fungsi depresor, yaitu fungsi pengangkat dan fungsi penurun sayapnya, dan itu bergerak
200 hingga 400 kali setiap detik. Dan gerakan otot itu yang sangat demikian menakjubkannya selalu bergerak dalam bermenit-menit atau berjam-jam. Gerakan otot yang sedemikian cepatnya menggerakkan sayap seekor lalat yang kecil, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai para manusia, diberikan kepada kalian satu contoh, maka dengarkanlah, fastami'u lahu, dengarkanlah contoh yang kuberikan ini, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah tad'una ilahan min dunillah. Mereka-mereka yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Tidak akan pernah mereka mampu menciptakan seekor lalat walau dari ketiadaan, walau berkumpul seluruh mereka yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah berkumpul jadi satu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak akan mampu. La yakhluqu dzubab walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun berkumpul secara keseluruhan. Seekor lalat yang kecil yang dijelaskan oleh para ilmuwan dari Australia bahwa seekor lalat itu terbukti pada sebelah sayapnya ditemukan satu gen reptilin, yaitu gen reptilin ini mempunyai dua fungsi, fungsi pada industri dan fungsi pada kesehatan. Fungsi pada industri bahwa gen reptilin ini lebih dahsyat dan lebih kuat dari semua jenis karet yang ada, yang telah dibuat oleh banyak orang di muka bumi. Jenis karet yang diambil dari pohon karet atau lainnya, gen reptilin yang ada di sayap lalat itu lebih kuat dan lebih hebat apabila dipakai untuk sebagai karet, karena dia mempunyai daya dorong dan daya tekan yang sangat kuat, daya rental yang demikian dahsyat, dan itu ada pada sayap seekor lalat dan serangga lain hingga ia bisa bergetar sampai 1000 kali setiap dalam satu detiknya, seperti hewan ganjur dan juga hewan serangga beberapa lain. Dan dalam fungsi kesehatan, bahwa gen reptilin itu adalah satu gen yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada syaraf-syaraf arteri, pada syaraf-syaraf vena, darah arteri yang berada syaraf arteri yang terjadi banyak penyumbatan. Gen-gen reptilin yang ada di sayap seekor lalat itulah bisa mengobati. Demikian indahnya dan demikian sempurnanya dan demikian jeniusnya Sayyidina Muhammad SAW. Jika jatuh lalat pada minuman kalian, tenggelamkan dia. Maksudnya gen-gen reptilin yang ada di sayapnya itu supaya bertebaran di air hingga menjadikan air itu menyucikan daripada bakteri-bakteri yang ada di pada sayap lainnya. Siapa yang memberitahu sang Nabi ada gen reptilin yang bisa menyembuhkan syaraf arteri? Gen-gen itu tidak terlihat mata. Manusia melihatnya dengan mikroskop, dengan puluhan tahun mereka memeriksanya, dan bisa Nabi tahu di sayap lalat itu ada gen penyembuh, ada gen penyakit, sampai butiran gen dan sel yang ada di sayap lalat diketahui oleh Sayyidina Muhammad. Semakin seseorang mendalami sunnah, maka semakin sempurna dan modern hidupnya. Hadirin hadirat, demikian indahnya Nabi kita Muhammad SAW yang tuntunannya tanpa sempurna, tanpa sangat remeh apabila belum didalami. Tentunya orang yang belum mengerti akan tertawa bagaimana lalat diberi
dibenamkan di dalam air, sudah jatuh di air suruh dibenamkan. Namun saat Nabi tahu, fa inna fi ihda janahi ida wal ukhra dawa, karena di sayapnya itu ada pembawa penyakit dan di sayap lainnya ada pembawa penyembuhnya. Ternyata terbukti oleh para ilmuwan kita kedalaman dan ketajaman dari pemahaman Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sunnah sang Nabi, sehingga sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum falyutfi'ul masabih." Jika tidur di antara kalian itu tidur, maka padamkan lampu. Singkat saja, kalau kita berpikir ya padamkan lampu maksudnya menghemat minyak, mungkin saat itu, tapi ternyata tidak sesingkat itu. Ternyata tubuh manusia itu mengeluarkan energi saat dia tidur. Energi itu keluar dari tubuh untuk membenahi sel-sel tubuh yang rusak, dan energi-energi yang keluar itu terganggu kalau ada cahaya. Ternyata itu telah dipahami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ila nama ila ahadukum falyatfil masabi. Kalau kalian tidur, padamkan lampu. Di saat itu 14 abad yang lalu belum mengerti mereka tentang energi dan lainnya. Sang Nabi tahu, tapi di zaman itu manusia belum sampai kepada kedalaman pengetahuan ini. Sang Nabi mengajarkannya, ikuti sunnahnya. Datang waktunya terbukti, ternyata Rasul itu tahu energi yang keluar dari tubuh itu saat orang tidur terganggu kalau ada cahaya. Jelas sudah perintahnya, apabila kalian tidur padamkan lampu agar tidak terganggu energi yang membenahi tubuhnya. Demikian sempurnanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadikum illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Tiadalah satu di antara kalian, maksudnya semuanya kalian ini akan berhadapan dengan Tuhan penciptanya, dan dia akan berdiri sendiri tanpa ada yang menemaninya saat dia berdiri menghadap Rabb. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara ada lebih dari 10 juta macam serangga yang ada di muka bumi ini. Setiap serangga punya pengaturan berbeda. Setiap serangga diatur kecepatan sayapnya mencapai 200 hingga 400 kali gerakan setiap detik. Ada yang mencapai 1000 kali gerakan per detik. Sedangkan di dunia ada 10 juta macam. Siapa yang mengaturnya? Apakah serangga itu mampu mengatur gerakannya sendiri? Atau fungsi-fungsi elevator atau fungsi-fungsi lain daripada ototnya atau urat syarafnya? Mereka hanya hidup tanpa mengerti kenapa mereka hidup. Demikian serangga lebah, tawon dengan membawa manfaatnya. Serangga nyamuk, serangga lalat, masing-masing merupakan lambang kemegahan ilahi, dan kesemuanya merupakan panggilan Allah. Kenalilah pencipta ini semua Allah. Kembalilah kepadanya, bukan kepada kedalaman ilmu lalat atau kedalaman ilmu serangga. Dalami penciptanya, yaitu Rabbul Alamin, Allah. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah. Betapa keadaan yang sangat menentukan. Jika kita merenung, kita akan berdiri dipanggil dengan nama yang kita
dapatkan sebagaimana dijelaskan fulan bin fulan ayya rida Allah, fulan bin fulan agar maju berhadapan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang maju berhadapan Allah, ia adalah orang banyak merindukan Allah di muka bumi. Maka ketika ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Tidak dilihat oleh orang lain di padang mahsyar, yang terlihat adalah pahalanya. Kenapa? Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim di dunia, di akhirat nanti aibnya tidak terlihat. Dia punya dosa banyak ditutupi oleh Allah, tidak diberitahu kepada yang lain. Sebagaimana yang lain dalam sidang akbar dipertanggungjawabkan, tanggal sekian bulan anu, hari anu, kau berbuat ini. Siapa saksinya? Saksinya tanganmu, kakimu. Yauma tashhadu arjuluhum wa aydihum. Tangannya, kakinya dan seluruh tubuhnya bersaksi. Bumi bersaksi dan para malaikat bersaksi bahwa ia melakukan itu. Dan di saat itu seluruh keturunannya melihat, seluruh temannya melihat, dan seluruh keluarganya dan seluruh penduduk bumi melihat. Tapi ketika orang yang banyak menutupi aib orang muslim di dunia, Allah menutupi dosa-dosanya. Demikian pula seseorang menghadap Allah, orang yang mencintai Allah tapi tentunya masih memiliki dosa, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Abdi, hambaku, kau berbuat ini dan itu dari dosa di hari anu, di tanggal anu, di tempat anu." Betul, wahai Allah. Dan di hari ini terus Allah menghujaninya pertanyaan. Dia berkata, "Betul, wahai Allah, betul, wahai Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm." Di dunia aku lindungi orang tidak tahu dosamu, sekarang di akhirat aku ampuni. Demikian indahnya Allah bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah Jalla wa Ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika seorang yang selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas, ia selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Riwayat ini terdapat 2 riwayat, 3 riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 3 riwayat yang berbeda tapi satu makna. Riwayat yang pertama adalah orang yang selalu setelah membaca surat Fatihah pasti membaca surat Al-Ikhlas, baru surat lain. Fatihah, Al-Ikhlas, surat lain. Fatihah, Ikhlas, surat lain. Riwayat ini sudah sering kita bahas. Riwayat yang kedua dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seseorang melakukan seperti itu juga saat dia di dalam peperangan. Dan ketika dikabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Perintahkan, pertanyakan padanya kenapa dia berbuat demikian." Dia berkata, "Innaha min sifatir Rahman wa uhibbu an aqra'ahu." Aku hanya senang karena di situ tersimpan sifat Allah yang aku cintai. Aku senang membaca kalimat Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal di hatiku. Tidak aku sujud pada yang lain. Sebanyak apapun dosaku, aku tetap tidak akan bersujud dan menyembah yang lainnya. Hanya Allah. Aku senang menyebut kalimat Qul huwallahu ahad. Maka sampai kabar kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akhbiru anallahu yuhibbu." Katakan padanya bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia senang menyebut nama Allah, senang menyebut sifat Allah, maka Allah pun senang kepadanya. Hadirin, cinta kepada Allah lah yang paling pasti terjawab dari semua cinta. Kita mencintai siapapun,
yang paling pasti terjawab adalah dari cintanya Allah. Kita mencintai seorang belum tentu yang mencintai kita. Kita mencintai seseorang 100% belum tentu dia 100%. Tapi kalau seseorang mencintai Allah 100%, Allah mencintainya 200%. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilayhi dira'an. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Jika hambaku mendekat padaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Hambaku mendekat padaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depa. Ini adalah kiasan bahwa cinta Allah akan muncul lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Sebesar apapun cintamu dan rindumu kepada Allah, lebih besar lagi rindu dan cintanya Allah kepada kita. Maka siapa di antara kita yang ingin menolak lamaran cintanya Allah dan kerinduan Allah kepada kita? Jawablah kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala dan cintanya kepada kita dengan mencintai dan merindukan Allah. Aku seorang pendosa siang dan malam tidak pantas cinta dan rindu pada Allah. Justru cinta dan rindu Allah muncul pada para pendosa ketika mereka ingin dekat kepada Allah dan menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya dari serendah-rendah derajat kepada semulia-mulia derajat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat. Sebesar-besar apapun dosa seseorang, pasti diterima taubatnya oleh Rabbul Alamin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar para sahabat berkata, Sa'ad radhiyallahu anhu itu, ya Rasulullah berkata, kalau ada orang yang berani mendekat pada istriku dan bersama istriku, akan kutebas dengan pedang ini. Sahabat mengadukan kepada Rasul, maksudnya adalah, ya Rasulullah saat ini mau main hakim sendiri, kira-kira begitu. Namun sang Nabi mengalihkan pembicaraan itu kepada hal yang sangat luhur. Saya bersabda, ta'jabuna min ghirati Sa'ad. Kalian heran memangnya dengan cemburunya Sa'ad? Ana aghyar min Sa'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih cemburu kepada kalian daripada Sa'ad kepada istrinya. Cintanya Sa'ad kepada istrinya jauh tidak berarti dibanding cintaku kepada kalian, dan aku lebih cemburu lagi kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Aku lebih cinta lagi kalau Sa'ad melihat ada lelaki lain bersama istrinya akan dipukul dengan pedang, maka Rasulullah SAW tidak akan membiarkan kita masih ada dari umatnya di dalam api neraka. Sebesar-besar apapun dosanya, beliau akan perjuangkan dan perjuangkan dan perjuangkan sampai tidak tersisa satupun dari umat beliau kecuali bebas dari api neraka. Inilah sebesar-besarnya cinta dan cemburu kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang pada kalian seorang rasul yang sangat berat memikirkan musibah yang menimpa kalian, sangat menjaga kalian, dan beliau itu berlemah lembut kepada orang yang beriman. Sebagaimana riwayat Sahih Muslim ketika berkata Nabi Allah Ibrahim berlepas diri dari umatnya yang mendustakan Allah, Nabi Allah Isa berlepas diri dari umatnya yang mendustakan Allah dan berbuat dosa. Air mata sang Nabi mengalir. Turunlah Jibril alaihi salatu wassalam ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan berkata, ummati. Bahkan dalam riwayat yang disyarahkan oleh Imam
Muslim. Rasul membaca ummati itu, ruku masih mengulang-ulang kali ayat itu, bahwa Rasul tidak ingin lepaskan daripada umatnya. Terangkat kedua tangannya dan berdoa pada Allah, ummati. Jibril turun, mayuki ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Rasul berkata, para Nabi bebas tugas dan melepaskan umatnya yang berbuat dosa, dan jiwaku tidak tega melepaskan umatku yang berbuat dosa. Wahai Jibril. Maka Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, Muhammad SAW tidak tega dan tidak bisa melepaskan umatnya yang berdosa begitu saja. Ia masih mau membela umatnya yang berdosa. Wahai Allah. Maka Allah SWT memerintahkan Jibril kepada sang Nabi, inna la nasuka ya Muhammad, sungguh katakan kepada Muhammad, aku tidak akan mengecewakannya dan tidak akan membuatnya sedih. Ummatul mudnibatul rabbul ghafur, sehingga dia adalah sang Nabi mempunyai umat yang wafat dalam keadaan Islam, selama apapun dia disiksa kubur atau di neraka karena dahsyatnya dosanya, tetap dia akan sampai ke surga dengan syafaatul Nabi Muhammad SAW. Dan bermunajat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menyampaikan kepada kita kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Allah, karena setelah Nabi mengucapkan aku lebih cemburu daripada saat kepada kalian, dan Rasul meneruskan hadisnya, Allahu aghyar minni, sungguh Allah lebih cemburu dari aku kepada kalian. Allah lebih mencintai kita. Oleh sebab itu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cintanya kepada kita. Ya Rahman ya Rahim, jadikan jiwa kami selalu menjawab seruan-seruan kerinduanmu. Kami telah mendengar firman-Mu, wa mahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi, bangkitkan sifat rindu dalam seluruh jiwa kami muslimin muslimat. Jadikan nafas-nafas kami terhiasi dengan kerinduan padamu, dan jadikan cahaya kerinduan itu meruntuhkan seluruh dosa, menyingkirkan segala musibah dan bala, tersingkirnya segala kesulitan dan permasalahan kami. Ya Rahman ya Rahim, pastikan seluruh wajah kami akan terang benderang dengan cahaya keindahan-Mu di yaumul qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang terang benderang bercahaya di hari kiamat, asyik memandang Allah Jalla wa Ala. Ila rabbiha nadhirah, mereka sedang memandang keindahan Allah Jalla wa Ala. Pancaran cahaya keindahan Allah menerangi wajah mereka. Wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha fatirah, dan ada wajah-wajah yang kusam dan gelap. Mereka memahami mereka akan dikembalikan kepada kehinaan. Rabbi, pastikan wajah kami terang benderang dengan cahaya-Mu. Pastikan kami bersilaturahmi kepada Sayyidina Muhammad. Pastikan kami berjumpa dengan sang Nabi di istana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istana yang paling megah di surga, istana Sayyidina Muhammad, istana yang paling tinggi di surga, istana Sayyidina Muhammad. Pastikan kami sebagai karena kami selalu duduk hadir di majlis mulia, di majlis ta'lim, di majlis maulid, di majlis salawat. Pastikan kami sering duduk pula dengan Rasulullah SAW. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami menyalakan api cinta di dalam jiwa kami, yang semoga dengan itu Kau jaga kami dari segala bala dan musibah. Tumpah ruahkan bagi kami rahmat dan keluasan, kemakmuran dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat, keindahan dunia dan akhirat, sejahteraan dunia dan akhirat.
wahai sang pemilik dunia dan akhirat, wahai yang menciptakan dunia dan akhirat, wahai yang menciptakan dunia dan mengakhirinya dengan akhirat, wahai yang setiap nama dari keturunan Adam melewati dunia dan akhirat, pastikan kami selamat di dunia dan selamat di akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Acara kita teruskan dengan doa bersama, mendoakan muslimin muslimat sebagaimana hadis riwayat sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan saudara muslimnya, malaikat berkata amin walaka mithlu, amin, dan untukmu apa yang kau doakan untuk saudaramu, dan mendoakan keselamatan bagi seluruh muslimin yang sudah wafat, yang dalam keadaan sulit di alam kubur, semoga diberi kebebasan oleh Allah, yang sudah dalam kenikmatan semoga ditambahkan kenikmatan, muslimin yang hidup di muka bumi dalam pelibatan hutang, dalam permasalahan, dalam kesedihan, dalam segala kesulitan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian hadirin kita berdoa untuk seluruh muslimin, maka berapa jumlah muslimin itu setiap pahalanya kembali kepada diri kita juga, maka semoga Allah mengabulkan doa kita. Juga dalam doa ini terkandung doa meminta penguasa yang membawa kebijaksanaan dan kemakmuran bagi kita, doa yang membawa meminta kepada Allah pemimpin yang menindas kezaliman dan menolong kelemahan, ya Rahman, pemimpin yang mencintai salihin dan menegakkan kemuliaan dan keadilan di negeri muslimin terbesar di muka bumi ini, ya Rahman ya Rahim. Mari kita doa bersama. Ya
afiatan ma'afi la shifa illa shifa la yughadiru saqaman wala alama. Dan juga yang mempunyai hajat di sini banyak tercatat, semoga Allah kabulkan segala hajat seluruh hajat kita. Jangan disisakan satu hajat pun terkecuali diijabah oleh Allah. Juga nama-nama yang tercantum yang wafat semoga dimuliakan di alamul barzakh bersama mubarrabi dan siddiqin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat sekaligus saya mohon pamit karena panggilan guru mulia kita Muslim Al-Habib Umar bin Habib, maka esok saya akan berangkat ke dari Hadramaut. Hanya perjumpaan satu hari insyaallah, dan hari Kamis atau Jumat sudah berada di Jakarta. Semoga keberangkatan ini selamat dan afiat. Hal yang akan dia sampaikan yang tidak sempat dibicarakan di Indonesia, dan seperti itu saya diminta menghadap dan hanya kunjungan satu hari saja insyaallah, dan hari Kamis atau Jumat tentunya majelis kita tetap berlanjut, dan insyaallah saya sudah hadir di acara malam Jumat atau malam Sabtu dan malam Ahad. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akhiri doa ini dengan pembacaan talqin dikir dari Fadilatul Sayyid Da'iullah Habibur bin Muhammad Bakir Al-Faris Mata'allah di Rasulullah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la Allah